Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang masalah internal belajar dan masalah eksternal belajar. Perkenalkan, saya Nabila Triananda dan Nurul Insani Irawan. Dari zaman ke zaman, peran guru dalam proses pembelajaran sangat penting. Begitu pula dalam era globalisasi, di mana teknologi komputer yang berkembang dengan pesat dapat menggantikan pekerjaan manusia. Namun kedudukan guru tidak dapat digantikan dengan media lain. Hal ini menunjukkan bahwa peran guru tetap diperlukan dalam keadaan apapun. Masalah belajar internal dan eksternal. Secara umum, kondisi belajar internal dan eksternal akan mempengaruhi belajar. Kondisi itu antara lain: pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik yang ada dalam proses dan di sekitar proses pembelajaran memberi pengaruh bagi proses belajar. Kedua, suasana emosional siswa. Suasana emosional siswa akan memberi pengaruh dalam proses pembelajaran siswa. Hal ini bisa dicermati ketika kondisi emosional siswa sedang labil, maka proses belajar pun akan mengalami gangguan. Ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang berada di sekitar siswa juga turut mempengaruhi bagaimana siswa belajar. Masalah-masalah internal yang dialami siswa yang berpengaruh pada proses belajar yaitu yang pertama, sikap terhadap belajar. Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Adanya penilaian terhadap sesuatu mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, atau mengabaikan. Yang kedua, motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Motivasi belajar sangat berpengaruh pada aktivitas belajar. Yang ketiga, konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Di sini diperlukan peran guru dalam menerapkan strategi-strategi belajar, memperhitungkan waktu belajar, serta selingan istirahat. Yang keempat, mengolah bahan belajar. Mengolah bahan belajar merupakan kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara pemerolehan ajaran sehingga terjadi bagi siswa. Yang kelima, menyimpan perolehan belajar. Menyimpan perolehan hasil belajar merupakan kemampuan menyimpan isi pesan dan pemerolehan pesan. Kemampuan menyimpan pesan ini ada yang pendek dan ada yang lama. Proses ini merupakan saat memperkuat hasil belajar. Yang keenam, menggali hasil belajar yang tersimpan. Menggali hasil belajar merupakan proses mengaktifkan pesan yang telah diterima. Yang ketujuh, kemampuan berprestasi atau unjuk hasil kerja. Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil kerja merupakan suatu proses belajar. Pada tahap ini, siswa membuktikan kemampuannya dalam proses-proses penerimaan, pengaktifan, pra-pengolahan, penyimpanan, serta pemanggilan untuk pembangkitan pesan dan pengalaman. Rasa percaya diri siswa. Rasa percaya diri muncul dari keinginan mewujudkan diri, bertindak, dan berhasil. Yang ke-9, integrasi dan keberhasilan siswa. Menurut Walser, integrasi merupakan suatu kecakapan global atau rangkuman kecakapan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara baik, dan bergaul dengan lingkungan secara efisien. 10. Kebiasaan belajar. Ketidakmengertian siswa pada arti dan pentingnya belajar bagi diri sendiri memunculkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti belajar tidak teratur, menyia-nyiakan kesempatan belajar, dan lain-lain. Yang ke-11, cita-cita siswa. Cita-cita siswa merupakan motivasi intrinsik yang perlu
pendidikan. Didikan cita-cita harus dimulai sejak sekolah dasar. Di sekolah menengah didikan mengenai cita-cita sudah semakin terarah, karena akan sangat berdampak buruk bila pencapaian cita-cita tidak benar. Masalah-masalah eksternal yang dialami siswa dalam proses belajar mengajar terurai sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai pembina siswa belajar. Guru adalah pengajar yang mendidik. Ia tidak hanya mengajar di bidang studi yang sesuai dengan keahliannya, tetapi juga menjadi pendidik bagi generasi penerus bangsanya. Guru juga menumbuhkan diri secara profesional. Ia bekerja dan bertugas mempelajari profesi guru sepanjang hayat. Yang kedua, prasarana dan sarana pembelajaran. Prasarana meliputi gedung sekolah, ruang belajar, lapangan olahraga, ruang ibadah, ruang kesenian. Sedangkan sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, fasilitas laboratorium, dan berbagai media pembelajaran. Yang ketiga, kebijakan penilaian. Hasil belajar merupakan hasil proses belajar. Pelaku aktif dalam belajar adalah siswa. Hasil belajar juga merupakan hasil proses pembelajaran. Pelaku aktif dalam pembelajaran adalah guru. Nomor 5. Kurikulum sekolah. Program pembelajaran di sekolah berdasarkan dari suatu kurikulum yang diberlakukan di sekolah adalah kurikulum nasional yang didasarkan pemerintah atau suatu kurikulum yang disahkan oleh suatu yayasan pendidikan. Yang keempat, lingkungan sosial siswa di sekolah. Tiap siswa memiliki kedudukan dan peranan yang diakui oleh sesama. Jika seorang siswa diterima, maka ia dengan mudah menyesuaikan diri dan segera dapat belajar. Sebaliknya, jika ia ditolak, maka ia akan merasa tertekan.